Intinya selama 12 bulan ini dia itu mengalami kerugian selama 2 bulan ya, dan keuntungan selama 10 bulan ya. Artinya kalau dirata-ratakan dia itu tetap profit. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan kembali membahas sebuah copy trading ya yang ada di broker forex. Nah, copy trading kali ini kita akan coba bahas dari broker forex Light Finance ya, atau biasa teman-teman bilangnya itu Light Forex. Dan buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan broker Light Finance ataupun Light Forex ini, kalian bisa coba cek di WikiFX ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk skor yang didapatkan oleh broker ini memang tidak terlalu tinggi ya, dan tidak terlalu rendah, sedang-sedang aja ya, yaitu di angka 5,64. Dan kalau kalian lihat ya, regulasi dari broker ini itu cuman ada di CAISEC ya, ataupun di Cyprus. Nah, itu detail singkat tentang broker Light Forex. Nah, selanjutnya ya, bagaimana cara mengakses copy trading yang ada di broker Light Finance ini ya, ataupun Light Forex ini. Jadi supaya lebih gampang ya, kita bilangnya broker ini itu Light Finance aja ya guys ya, karena memang nama terbaru mereka itu Light Finance. Nah, untuk mengakses menu copy trading dari broker Light Finance ini, kalian bisa login terlebih dahulu ke akun kalian ya. Di sini saya udah login ke akun saya. Dan setelah teman-teman login, maka halaman client areanya itu seperti ini ya. Kalian tinggal klik di bagian menu copy. Nah, ini adalah menu copy trading yang ada di broker Light Finance ya. Setelah teman-teman klik ya, di sini kalian langsung diarahkan ke halaman trader ya, ataupun master trade yang teman-teman bisa copy tradingnya ataupun signalnya. Nah, di sini itu ada 4 menu ya, ataupun 4 filter yang bisa teman-teman gunakan untuk memfilter master copy trading mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau misalnya teman-teman klik di bagian populer, itu artinya master trading ini itu diurutkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola di dalamnya ya. Misalnya kita urutkan dari yang pertama ya, si Trading S Capital ini ya. Jadi si Trading S Capital ini ada 643 orang yang mengcopy beliau dengan total dana ya. Total dana yang mengcopy beliau itu sekitar 3,1 juta US dollar ya. Ini kalau dirupiahkan sekitar 45 miliar lebih ya guys ya, total dana yang trading di bawah akunnya dia ya. Begitu dia open posisi, maka 45 miliar dana ini itu akan open posisi juga. Nah, kemudian yang kedua ada si Yones Brahimi ini ya. Walaupun dia cuman memiliki 7 trader ya, ataupun 7 orang yang mengikuti trading dia, tapi total dana dari ketujuh orang ini itu mencapai 1,4 miliar ya, ataupun hampir setara dengan 20 miliar rupiah. Nah, itu kalau misalnya kita filter berdasarkan populer ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu filter berdasarkan hasil tinggi ya, maka di sini itu akan ditampilkan master trading yang memiliki presentase profit yang paling tinggi ya. Kalian bisa lihat si Reza 1214 ini ya, itu profitnya mencapai 209.953%. Wow, gila ya guys ya. Ini profitnya gede banget ya. Kemudian si Kurdo ini 99.000%, kemudian 17.000% ya. Jadi ini untuk ke bawah-bawahnya itu lebih kecil ya guys ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ingin memfilter master trading yang memiliki profit yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada filter resiko minimum. Nah, kalau teman-teman klik di bagian filter resiko minimum ini, maka di sini itu akan menampilkan para master trading yang tradingnya itu bisa dibilang nggak terlalu barbar ya. Nggak kayak di hasil tinggi tadi ya, yang bisa mencapai ratusan ribu persen ya. Kalau di resiko minimum ini itu profitnya itu kecil-kecil ya, misalnya kayak 4%, 60% ya, 200%, 58% ya. Dan ini bisa kita lihat di indikasinya yang ada di sini ya. Jadi semakin kecil indikasinya ini ya, maka resikonya itu semakin kecil untuk modal kita ya. Tapi kalau misalnya resikonya ini 10 ya, kayak yang ada di hasil tinggi tadi, maka itu semakin membahayakan modal kita. Nah, itu adalah beberapa filter yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari master trading mana yang paling cocok ataupun yang paling kalian butuhkan.
Nah, selanjutnya ya, kita akan coba lihat ya salah satu dari master trading ini. Kita akan contohkan aja dengan master trading yang dana kelolanya itu paling besar ya, yaitu di 3,1 juta US dollar. Ya, kita coba klik. Nah, setelah kita klik di sini itu ada 4 menu tambahan lagi ya. Ada menu grafik profitabilitas, menu portofolio, sejarah perdagangan, dan juga menu info tentang trader. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu info tentang trader ini ya. Di sini itu ada detail tentang si trader ini ya. Bahwasannya si trader ini itu berasal dari negara Vietnam ya, dan dia udah dalam peringkat itu selama 2515 hari. Nah, kemudian di sini itu ada informasi tentang aset pribadi dia ya. Nah, di sini untuk aset pribadi dia ataupun modal dia untuk trading itu sekitar 180.000 US dollar ya guys ya. Kemudian untuk aset copy trading ya itu sekitar 2,9 juta US dollar. Ya, jadi yang kita lihat di bagian depan tadi ya, modal keseluruhan uang yang berada di bawah naungan dia itu kan 3,1 juta US dollar. Nah, itu 2,9 jutanya adalah uang investor dia, dan uang dia pribadi itu cuman 180.000 US dollar. Nah, buat teman-teman yang bingung 180.000 US dollar itu berapa? Itu sekitar 2,5 miliar ya guys ya. Ini uang dia pribadi. Nah, pasti muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya 2,5 miliar kayak mana cara kita copy dia? Caranya gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau copy dia, itu kalian nggak perlu mempunyai modal seperti ini. Nanti di akhir video akan saya kasih tahu caranya ya. Nah, kemudian di sini juga ada info tentang jumlah copy trader ya. Ini yang seperti saya bilang tadi, ada 643 orang yang udah mengcopy beliau, dan di bawahnya di sini juga ada riwayat profit dan loss yang pernah dia dapatkan ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat riwayat profit dan loss dari trading dia yang udah diukur secara bulanan ya. Nah, misalnya teman-teman kalau mau lihat profit dia bulan lalu ya, yaitu di bulan Oktober 2023, dia itu mendapatkan profit sebesar 3,76% dari modal dia ini. Jadi 3,76% ini bukan dari total keseluruhan modal, tapi dari modal dia yang 180.000 US dollar. Ya, kemudian di bulan September dia minus ya, minus 0,58% dari modal dia. Kemudian di bulan sebelumnya dia profit ya, bulan sebelumnya lagi profit. Intinya selama 12 bulan ini dia itu mengalami kerugian selama 2 bulan ya, dan keuntungan selama 10 bulan ya. Artinya kalau dirata-ratakan dia itu tetap profit ya, tetap making profit. Dan kalau kita lihat di profil resiko di sini kita juga bisa melihat profil resiko dia ya, di mana di bulan-bulan biasanya profil resiko dia itu 2 ya, alias cukup aman modal kita ya. Yang ini ya teman-teman profil resikonya. Sedangkan di bulan tertentu kayak di bulan Juli dan juga Desember itu profil resikonya sempat menyentuh angka 4 ya. Artinya di bulan-bulan tersebut dia sempat memiliki floating yang cukup tinggi ya guys ya. Nah, kemudian di bagian copying ini kita juga bisa melihat pertumbuhan copy trading dia setiap bulannya. Misalnya waktu di Desember 2022 dia cuman baru punya 66 orang copier ya. Kemudian Januari dia punya 76 ya, turun lagi 74, 109, sampai yang terakhir di bulan ini ya, bulan November dia total udah memiliki 617 copier. Kemudian di bawahnya juga kita bisa melihat alat populer ya, ataupun pair-pair yang paling sering dia gunakan ya. Di misalnya kayak NZD/CAD dia udah membuka sekitar 2063 perdagangan ya. Di sini AUD/CAD dia udah membuka 1136 perdagangan ya. Untuk di bawah-bawahnya kalian bisa lihat sendiri lah ya, pair-pair apa yang paling sering dia gunakan. Kemudian di sampingnya juga dia memberikan deskripsi tentang trading dia, di mana saat ini dia udah profit kurang lebih dari 650.000 US dollar ya, dan udah mencapai 15.000% dalam 7 tahun terakhir ya. Profit bulanan dia itu 3-6%. Kemudian kalau teman-teman itu mau melihat history trading dia lebih detail, kalian bisa cek di MyFX Book dia ya guys ya.
Nah, ini kalian tinggal salin, lalu kalian tinggal buka di tab baru. Nah, kalian di sini bisa melihat detail tentang profit dia ya. Misalnya di sini untuk rata-rata profit harian dia itu 0,12% ya, kemudian monthly-nya 3,5% ya. Drawdown ataupun minus yang paling besar yang pernah dia rasakan itu ada di angka 39,88% ya. Artinya kalau misalnya kita masukkan ke modal trading dia tadi ya, modal trading dia kan 180.000 dan minus terbesar yang pernah dia rasakan itu 39% ya. Itu artinya dia pernah hampir kehilangan 80.000 US dollar dia ya. Dan menurut saya drawdown-nya ini cukup tinggi ya, 39,88%. Kemudian di sini juga kita bisa melihat balance dia 176.000 saat ini, equity dia sedang segini ya, sedang ada floating minus. Lalu untuk informasi lainnya teman-teman bisa lihat sendirilah ya, berapa yang udah dia depositkan ya, berapa yang udah dia withdraw ya, dan sebagainya. Dan untuk video bagaimana cara membaca data di MyFXbook ini nanti akan saya buatkan videonya terpisah ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum tahu cara membaca data di MyFXbook ini, nah kalian subscribe aja terlebih dahulu channel saya, karena nanti saya akan bagikan tips dan caranya. Kemudian kita lanjut lagi ya guys ya, membahas si trading S Capital ini. Nah di sini kita coba melihat menu sejarah perdagangan dia ya. Perdagangan yang udah pernah dia buka sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, di mana perdagangan yang terakhir dia buka itu tanggal 16 bulan 11 kemarin ya. By the way, ini saya buat videonya di tanggal 17 November 2023 dan perdagangan yang terakhir dia buka itu kemarin ya, tanggal 16 November tahun 2023. Di tanggal 16 dia membuka beberapa perdagangan ya. 1, 2, 3. Oke, 3 perdagangan dengan masing-masing volume perdagangannya itu adalah 1 lot ya. Ini 1 lot, 1 lot, 1 lot, dan ketiga perdagangannya itu berakhir profit ya. Profit ya. Kemudian tanggal-tanggal sebelumnya juga teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada yang profit, ada yang loss ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat riwayat transaksi yang pernah dia lakukan. Kemudian kalau kalian lihat di portofolionya dia ya, di sini itu menampilkan riwayat transaksi yang belum dia close ataupun yang belum dia tutup ya. Jadi di sini dia masih memiliki 2 perdagangan yang belum dia tutup. Yang 2 perdagangan ini juga dibukanya tanggal 16 kemarin. Dan juga satu lagi itu dibukanya di tanggal 14 ya. Artinya untuk perdagangan yang ini dia udah menahan posisi kurang lebih 3 hari ya guys ya. Dan sekarang posisinya itu sedang minus 443 US dollar. Kemudian kalau kita klik di bagian grafik profitabilitas, nah disinilah yang saya maksud ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memang nggak punya dana sebesar 180.000 US dollar dan kalian tetap pengen mengikuti signal trading dia ini ya, nah kalian bisa ke pengaturan kopi ini. Kalau misalnya teman-teman itu punya modal 180.000 US dollar, maka kalian bisa pilih yang ukuran penuh mengcopy 1 untuk 1 ya. Jadi kalau misalnya dia open 1 lot, maka teman-teman juga akan open 1 lot. Nah tapi kalau misalnya teman-teman itu punya dana yang kurang dari modal dia, ya maka kalian bisa menggunakan yang ini ya, secara proporsional dengan dana saya. Ya, jadi nanti mereka akan mencocokkan. Kalau misalnya dana kalian itu cuma 18.000 US dollar, maka kalau si trading S Capital ini open dengan 1 lot, maka teman-teman itu akan opennya itu dengan 0,1 lot ya. Akan disesuaikan dengan modal kalian. Oke, saya rasa videonya udah cukup panjang ya guys ya, penjelasan tentang copy trading yang ada di broker Light Finance ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar copy trading ini, kalian bisa tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau nanti saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, demikian aja video review copy trade yang ada di broker Light Finance. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.